Tuhan Yesus baik. Saya percaya baik kita yang hadir secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di online, saya percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan kita dan segala amin. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau adalah Yehova Jireh, Allah yang sanggup menyediakan, mencukupi setiap keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia adalah Bapa yang setia, kasih setianya begitu besar akan setiap kehidupan kita. Dia sanggup menyediakan apapun yang kita perlukan. Jadi jangan pernah khawatir, tenanglah karena kita aman bersama dengan Tuhan. Kau setia, Bapa, kau
membesarkan nama-Mu Tuhan, biar roh-Mu menyala-nyala dalam setiap kami yang hadir di tempatnya Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan dan membesarkan Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan kita maha besar, ada amin. Amin. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka cita atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Berbawa hati kita memuji Tuhan lebih lagi.
kalau dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tertulis sebuah jaminan yang luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia, Yesus Kristus, yang memelihara kamu, yang memelihara kita semua. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan hiasi dengan begitu indahnya. Apalagi kita, orang percaya, anak kesayangannya Tuhan, pasti dipelihara dengan sempurna. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara
kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati Engkau lebih lagi Bapa. Tapi ada setiap kami yang sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami, itu boleh Engkau terima sebagai persembahan-Mu yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir, kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini Bapak, itu akan terus meneguhkan iman kami, itu akan terus menguatkan kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami tanpa terkecuali tidak ada satupun dari kami yang kehilangan berkat Tuhan. Dan kami pulang boleh membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum saudara duduk, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Saya teringat ada satu lagu lama zamannya Omah ya. Allah kita heran dan besar. Bisa? Allah kita heran dan besar. Oke, kita bertepuk tangan bersama-sama ya. Ikutin musik. Yes. Amin. Nyanyi dengan terus semangat. Nyanyi penuh dengan iman. Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang cinta kita semua. Luar biasa Tuhan sekali. Haleluya. Jemaat Mibes Kalvari hari ini yang hadir ada 1000 orang ya. Oke. Sedikit berolahraga jadi senang ya. Tuhan. Kalvari kita udah naik ya. Udah. Oke, puji Tuhan ya. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Ya. Ada yang berseri-seri, ada yang nangis, ada yang senang ya. Karena kita boleh terus merasakan bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang heran. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Bilang nama sebelahnya depan kiri kanan,
Yesus baik bagimu. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita akan membaca ayat emas pada hari ini ya. Dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca dengan suara yang keras dan lantang dengan penuh keberanian. Sama-sama baca 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kayaknya bacanya kurang yakin ya. Coba sama-sama bangkit diri. Sama-sama bangkit diri. Sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekarang ganti bunyinya jadi ku. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara, puji Tuhan. Kalau kita baca dengan seksama, dengan teliti, ayat ini begitu powerful, begitu penuh dengan kuasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan semua keperluan kita. Amin, saudaraku. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, saudaraku. Ini ayat nggak perlu ditafsir-tafsir, nggak perlu lihat-lihat bahasa aslinya. Di sini juga jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, apapun itu, bukan menurut kemampuan kita, bukan menurut kemampuan orang-orang kaya, orang-orang kuat, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Tuhan itu begitu kaya, begitu dahsyat, begitu hebat, saudara. Ya, Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah God always provides. Artinya Tuhan selalu menyediakan. Sama-sama katakan Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu menyediakan. Kira-kira saudara sudah merasakan penyediaan Tuhan? Coba bilang sama sebelahnya, Tuhan selalu menyediakan. Ya, hari ini kita akan mengupas bagaimana agar kita mengalami Tuhan yang selalu menyediakan. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan buat kita. Tetapi kita akan lebih dalam lagi mempelajari bagaimana kita merasakan penyediaan Tuhan. Dan terlebih dahulu kita harus pelajari dan kita harus memahami bahwa penyediaan Tuhan itu mencakup keseluruhan aspek hidup kita, baik itu secara jasmani dan juga secara rohani. Ya, ada beberapa contoh penyediaan Tuhan sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya. Yang pertama contohnya saya ambil dalam Keluaran 16, kalau perlu kita baca ya. Di situ itu adalah tentang bagaimana bangsa Israel ada di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Ya, waktu Israel ada di padang gurun, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Dia menyediakan pada waktu itu. Ya, kalau saudara pelajari di Kejadian Keluaran 16-17 itu Tuhan menerangkan bahwa Dia menyediakan segala sesuatu. Ya, Tuhan menyediakan makanan dan minuman buat bangsa Israel. Bukan 1-2 orang, tapi ratusan, mungkin jumlahnya nggak dicatat di Alkitab, tapi mungkin jumlahnya besar, bangsa Israel. Dan banyak. Ya, Tuhan menyiapkan apa, saudaraku? Makanan dan minuman. Jadi Tuhan menurunkan mana dari surga, mana dari langit, ya, turun pada pagi hari dan bangsa Israel harus ngumpulin mana itu, dan sepanjang hari itu mereka bisa makan sampai kenyang. Ya, kalau saya sedikit merenungkan, mana itu bentuknya berarti turun dari langit, nggak mungkin gede-gede ya. Kalau gede-gede orang-orang pada mati ketimpa, duduk gitu kan, roti gitu ya. Tapi mana itu mungkin seperti salju, mungkin ya serbuk gitu, kayak tepung, ya. Tapi luar biasa gini, tepung itu sangat bergizi. Karena sekarang kan lagi tren nih, puasa, kemudian diet, ya, nggak boleh sesuatu yang berlemak dan juga membahayakan tubuh. Tetapi saya percaya mana dari surga ini luar biasa. Kandungan nutrisi gizinya tuh luar biasa.
Tuhan memberikan itu buat bangsa Israel selama 40 tahun. Dia turun di pagi hari dan bisa makan sampai kenyang sepanjang hari itu. Tapi nggak boleh lebih. Ngumpulinnya misalnya gini, aduh saya mah makannya banyak, saya mah ngambilnya lebihan buat besok pagi. Pagi-pagi kan suka lapar tuh sebelum turun mana, saya mau makan dulu. Nggak boleh. Karena kalau dimalamin busuk. Ya lucu. Jadi pokoknya banyak artinya. Tapi saya tidak mendalami ke situnya, tetapi ini tentang penyediaan Tuhan. Jadi mana itu turun luar biasa. Terus saudara mungkin ada yang tanya, kalau gitu makan terus-terusan mana dong? Lama-lama bosan 40 tahun loh saudara. Ya enggak, mana itu mungkin diolah oleh bangsa Israel. Jadi roti, jadi makanan-makanan yang tidak membosankan. Tetapi juga yang luar biasanya, ini yang jarang kita baca. Di sore hari, petang, Tuhan memberikan daging. Berbentuknya apa? Burung puyuh. Jadi setiap sore burung puyuh itu pada terbang dan pada ada di perkemahan bangsa Israel. Dan mereka makan itu. Tapi bukan makan mentah-mentah ya kayak orang barbar gitu. Pasti diolah dulu. Pada waktu itu pasti diolah dulu. Karena ini mereka turunnya bukan blok itu daging, tapi burung. Dan itu mereka harus olah. Dan luar biasanya, ya ada yang sudah meneliti burung puyuh ini. Kalau yang suka diet nih, hidup sehat, katanya sekarang yang paling bagus tuh, ya Hasan yang suka fitness, dada ayam, ya karena itu proteinnya bagus ya, betul ya Hasan ya. Ini lebih bagus dari dada ayam, burung puyuh. Jadi luar biasanya Tuhan pada waktu dulu dia menyiapkan bangsa Israel selama 40 tahun seluruhnya. Baik anak-anak bisa makan, orang dewasa, sampai orang-orang yang manula bisa makan mana dan juga burung puyuh. Selama 40 tahun mereka diberikan makanan-makanan yang bergizi. Itu luar biasa dahsyat dan tidak pernah kelaparan. Saudara bisa bayangkan ya, selama 40 tahun mereka disiapkan sesuatu yang bergizi, dan hidup mereka terjamin. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Oh iya, saya lagi sambil merenungkan ini, saudara ya. Kalau saudara nggak tahu mana, ya mungkin saya juga nggak bisa menggambarkan mana itu seperti apa gitu ya, karena sampai sekarang belum ada yang hidup di zamannya dulu ditulis mana itu serbuk dan sebagainya. Tapi kurang lebih seperti inilah. Saudara tahu sandwich itu roti isi, ya. Tapi ini benar-benar terbuat dari bahan yang sehat dan bergizi. Atau zaman sekarang kebab. Siapa yang suka kebab di sini? Siapa tim kebab? Siapa tim sandwich? Kebab ya. Itu seperti itu, saudara. Mereka dikasih makan sehari 3 kali, bisa makan 3 kali, ya. Dan mereka punya makanan-makanan yang bergizi. Itu luar biasa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sehat dan kuat, saudara. Ya. Dan tidak cukup sampai di situ, saudara. Tuhan juga memelihara mereka soal pakaian. Selama 40 hari, selama 40 tahun, pakaian mereka dan kasut mereka nggak rusak. Ya, sebagus-bagusnya baju kita yang branded di sini siapa? Ada yang branded ya? Merek tertentu. Semuanya branded ya, bermerek ya, maksudnya bermerek dan gitu. Nah, itu lama-lama rusak, betul nggak? Ya, ini katanya batik bagus nih. Ini zamannya omah saya, ini warisan dari omah, Pendeta Ripka Slamet. Ya, ini udah berarti udah sekitar dari sebelum saya married, udah 20 tahun. Warnanya udah mulai pudar, tapi karena bagus, ya, dia memang keadaannya kayak gini. Tapi warnanya udah sedikit pudar karena udah cukup lama. Nah, bangsa Israel itu nggak rusak-rusak, ya. Bajunya, kasut itu sepatu, ya, sebagus-bagusnya sepatu. Sekarang siapa yang paling bagus sepatunya? Itu lama-lama rusak, dipakai setiap hari rusak, so. Nanti ada yang celana, ya, nanti ada yang jahitannya lepas, itu masih rusak. Ini enggak, so. Ya, ini satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, dari story Israel di padang gurun ini menggambarkan kita seringkali juga diizinkan Tuhan berada di padang gurun, so. Ya. Keadaan yang enak. Padang gurun itu melambangkan bukan kita ada di padang gurun, tetapi keadaan yang gak enak, panas, tempatnya gersang, gak subur, mau usaha gagal, gak ada pekerjaan, bisnis bangkrut, kena tipu, ya. Siapa yang pernah ada di posisi ini?
Pasti banyak orang yang merasakan ini, ya. Tetapi ingat, ketika saudara ada di posisi di padang gurun, ingat, God always provides. Tuhan selalu menyediakan. Ketika kita ada di titik rendah sekalipun, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Dan Dia akan menolong keuangan saudara. Dia akan menolong rumah tangga saudara. Dia akan menolong pekerjaan saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Ingat, ketika saudara di padang gurun, apapun itu padang gurunnya, apakah itu kesehatan atau soal rumah tangga, soal keuangan, ingat, God always provides. Dia selalu menyiapkan, menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya. Contoh kedua, sekali waktu Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Ya, kita baca dulu deh. Ini ayatnya kita baca karena pendek. Kita baca ayat yang kelima dan keenam, ya. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu dia pergi. Dia pergi dan dia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti kepadanya. Dia yang tidak ada sungai. Nah, ini cerita burung sama roti lagi, tapi bentar, jangan cerita makanan dulu. Nah, Elia disuruh ke tepi sungai Kerit. Itu ada sebabnya. Karena Tuhan pada waktu itu marah. Tuhan bisa marah gak sih? Bisa, Tuhan bisa marah. Kenapa? Ngalayet. Ya, bahasa Sanskertanya ngalayet. Orang Israel pada waktu itu ngalayet, nggak mau bertobat. Dia percaya kepada hal-hal yang lain. Dia tidak mau bertobat, makanya Tuhan menghukum Israel. Tapi mungkin bahasa lebih lemesnya, Tuhan menegur bangsa Israel. Karena nggak mau bertobat. Dengan hukuman apa? Selama 3,5 tahun akan terjadi kekeringan. Akan terjadi kekeringan dan kelaparan. Kenapa, saudara? Ketika 3,5 tahun tidak turun hujan dan tidak ada air, itu akan menyebabkan malapetaka. Ya, sebentar lagi kita kemarau ya. Ini udah masuk kemarau ya. Nah, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga takut kalau misalnya air pump mulai kecil, ya nggak? Air sumur debitnya mulai turun, ya. Aduh, harus angkut sana, angkut sini air. Karena air itu sumber kehidupan. Nah, ini saudara bayangkan, selama 3,5 tahun Tuhan menegur, menghukum Israel karena mereka nggak mau bertobat. Supaya apa dihukum? Supaya Israel bertobat. Jadi, ya, kalau saudara kena teguran Tuhan, ya maaf ya, saya juga kalau saya berbuat salah, Tuhan tegur. Kalau saya nggak sadar-sadar, kamu salah, Tuhan pasti tegur. Ya, kalau saudara dalam keadaan ditegur oleh Tuhan, jangan marah, jangan bunuh, jangan ngambek. Wah, Tuhan mau gitu. Udah rajin ke gereja juga ada ngasih persepuluhan juga sekali 2 kali ya. Tuhan mau gitu. Udah nggak mau ke gereja lagi, ulah pundung, saudara. Tetapi perhatikan teguran Tuhan. Perhatikan hukuman dari Tuhan. Lebih baik kata-kata teguran daripada Tuhan. Nah, sama dengan bangsa Israel. Selama 3,5 tahun bangsa ini dihukum. Tapi saya tidak cerita tentang penghukumannya. Tetapi Elia pada waktu itu nggak kena hukuman karena dia seorang nabi Tuhan. Dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Dan dia diasingkan ke tepi sungai Kerit. Nah, pada waktu ke tepi sungai Kerit itu juga masih daerah Israel, ya. Dan terjadi kelaparan. Tetapi Elia yang luar biasanya, tadi di ayat yang ke-6 di situ dikatakan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak ya, membawa roti dan daging kepadanya. Nah, ini penyediaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, kalau tadi Israel kan rotinya, mananya turun dari surga. Dan mana itu sepertinya ya, saya nggak menafsirkan dengan cara saya, tapi sepertinya mesti diolah mana itu, atau mungkin bisa juga dimakan seperti sagon gitu, tahu sagon. Nah, tapi yang Elia kasusnya beda, dibawanya roti udah jadi, nggak tahu burung gagak itu nyuri dari mana, dari bakery mana gitu kan, nggak ngerti itu. Tapi saya juga tidak membahas soal itu ya, tapi kalau dibahas itu seru. Itu membawa roti dan daging.
Kalau tadi bangsa Israel dikirim apa? Burung puyuh. Dan pasti harus dibunuh dulu, burung puyuhnya diolah, dibakar. Zaman dulu nggak digoreng ya, dibakar, diapain lagi tuh? Ya, disimpan bisa ya zaman dulu ya. Bisa nggak? Nggak ada. Oh, direbus dulu pernah rebus puyuh. Kurang lebih lah ya, direbus betul, disimpan. Ya, nah tapi waktu zaman Elia, ini dagingnya udah jadi. Kita nggak tahu dia dapat dari mana, dari emosi kali, ya, dari apa? Dari gerai-gerai yang ada dia nyuri gitu. Kita nggak tahu lah. Pokoknya itu cara Tuhan yang luar biasa ya. Dikasihnya roti dan daging udah jadi. Jadi Elia tinggal makan. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi Tuhan menyiapkan sandwich itu roti dan daging udah jadi. So, enak. Siapa enaknya? Mungkin ya, saya sedikit mendramatisir. Mungkin udah ada mayonesnya, ya, ada sambalnya, ada paprika. Waduh, pokoknya enak banget dah. Dan itu juga sehat. Ya, karena buktinya ketika selama 3,5 tahun Elia makan itu terus dan dia bertambah sehat tubuhnya. Ya. Itu lambang penyediaan yang luar biasa. Dan sehari 2 kali di sini katakan pada waktu pagi dan petang. Jadi pagi-pagi burung gagak itu bawa roti dan daging. Sorenya bawa apa? Sama, roti dan daging. Tapi sepertinya jenisnya berbeda. Rotinya mungkin roti Ambon, ini dagingnya daging apa gitu ya. Luar biasa lah pokoknya ya. Itu heran cerita itu ya. Nanti kalau kita nanti ke sorga kita tanya sama Tuhan. Lagi dulu tuh gimana sih ceritanya, pengen lihat filmnya gitu. Oh ternyata rotinya roti apa gitu kan. Dan juga yang anehnya yang bawanya burung gagak. Kenapa nggak burung merpati? Karena burung merpati kan nama Roh Kudus ya. Ini burung gagak. Burung gagak itu melambangkan sesuatu yang jelek, jahat, kotor. Tetapi yang bawa tuh burung gagak buat tadi. Artinya apa? Jadi ketika hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kita, ada hal-hal yang menyeramkan, hal-hal negatif di sekitar kita, Tuhan bisa buat itu menjadi baik. Ya, orang-orang di sekitar kita yang jahat bisa Tuhan jadi baik, bisa kebalik. Ya, itu akan terjadi. Ya, dan penyediaan Tuhan luar biasa. Ya, dan selama 3,5 tahun Elia mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dari kedua contoh ini, saudaraku, Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyediakan semua yang diperlukan dan semua yang dibutuhkan. Katakan amin. Bahkan ketika Elia ada di masa-masa kelaparan, bayangkan waktu Elia di masa kelaparan tuh nggak ada air, nggak ada apa-apa, tetapi di tepi sungai Kerit itu sampai batas waktu terakhir Elia masih mendapatkan air. Ketika masa-masa kelaparan itu, saudaraku ya, Elia berlimpah dengan air, roti dan daging. Itu melambangkan ketika kita ada di masa-masa kelaparan, di masa-masa yang tidak enak, di masa-masa kritis ya. Susah ngomongnya. Krisis apa kritis? Di masa-masa krisis, saudaraku. Krisis ekonomi, krisis negara, krisis politik. Tuhan menyiapkan buat kita sesuatu yang berlimpah. Baik itu air, lambang kehidupan, roti, daging, serbu. Tuhan menyiapkan buat kita. Amin. Ya, ya, ingat saudaraku ya, ketika saudara ada di masa kelaparan, kekeringan, mungkin lagi nggak ada uang, lagi kebutuhan nggak cukup untuk kebutuhan hidup, ya boro-boro jalan-jalan ke luar negeri, gitu vacation, ya keliling dunia, keliling Eropa, ya kita mah cukup keliling rumah aja lah, keliling rumah ya. Tapi kita bersyukur, saudara. Tuhan akan menyiapkan semua kebutuhan kita. Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. God always provides all your need. Tuhan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Percaya itu, saudara. Ya, amin, saudaraku. Nah, sekarang dari kedua hal itu kita harus melihat ada kuncinya agar kita mengalami Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Emang Tuhan bisa nyiapin uang kita? Emang Tuhan bisa nyiapin kesehatan? Emang Tuhan bisa nyiapin makanan? Bisa. Tadi contohnya secara jasmani Tuhan udah berikan buat kita. Ya, kuncinya yang pertama adalah agar kita mengalami God always provides
agar kita mengalami Tuhan selalu menyediakan. Yang pertama adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Nah, banyak orang-orang Kristen, Tuhan yang mengalami krisis percaya. Masa sih bisa gitu? Nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu mah. Udah, jangan terlalu mikir panjang. Ya, tetapi kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Percaya Tuhan berkuasa, sama katakan percaya Tuhan berkuasa. Itu yang pertama. Kita baca dalam Mazmur 118 ayat 16. Mazmur 118 ayat 16. 1, 2, 3. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dia berkuasa untuk meninggikan. Dia berkuasa untuk melakukan keperkasaan. Ya, kita harus percaya Tuhan kita berkuasa. Tuhan yang berkuasa memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan juga yang berkuasa memelihara Elia di masa-masa kelaparan 3,5 tahun. Tuhan yang sama juga yang akan memelihara hidupmu. Katakan amin. Dan juga menuntun hidupmu. Ya. Saudaraku, saudara tahu GPS? Yang suka kemana-mana pasti tahu. GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Dia karena suka kemana-mana pakai GPS. Gue dari sini. GPS. Kemanapun Maya pergi, kemanapun kita pergi, kalau pakai GPS gak akan tersesat. Ya, betul ya? Gak akan 1% lah. Kalau dulu pernah kita disesatkan oleh GPS. Yanto ya, ketika kita mau pergi ke satu tempat di sini ya, kenapa dia muter dulu? Ya ternyata udah ada iklan. Kita muter dulu supaya ngeliat perumahan, supaya kita beli. Ini mau dijual. Siapa tahu tertarik, dia puterin. Karena orang itu pasti bayar ke provider itu untuk muterin petanya. Ternyata di situ tinggal 200 meter nyampe, kita 500 meter setengah kilo. Ya kemana tuh? Tahu sih perumahan tuh sini ya. Ternyata jual-jual di sini, saudaraku. Kita ngikutin GPS. Padahal di sebelah tempatnya. Ya, bisa disesatkan. Tapi 98% akurat. Ya, di kemana-mana bisa. Nah, waktu zaman dulu, gimana ya bangsa Israel untuk berjalan? Gimana caranya? Tuhan dulu gaptek kali ya, gak ada GPS. Tuhan lebih hebat dari sekarang. Tuhan dari zaman dulu ada GPS. Ya, ketika bangsa Israel mau berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan kasih GPS tuh. Kalau nggak bisa tahu dong. Ke kiri padang pasir, ke kanan padang pasir, belakang padang pasir, depan padang pasir, mau gimana coba? Nggak ada ambulan lagi untuk ikutin ambulan, nggak ada, ya kan? Ingat ambulan. Nah, saudaraku, yang luar biasanya adalah Tuhan berikan tiang awan dan tiang api. Itu GPS-nya Tuhan. Ya, coba kita baca. Saya tulisnya ya. Keluaran 13:21. Ya. Pada waktu itu nggak ada GPS, tapi Tuhan menuntun bangsa Israel. Ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi percaya, saudaraku, kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa untuk menuntun hidup kita. Tuhan memberikan penuntun dalam hidup kita. Ya, Israel pada waktu itu dikasih tiang awan untuk berteduh di siang hari karena panas di padang pasir. Nggak ada di padang gurun ya, nggak ada payung, ya. Tapi ada awan sehingga mereka nggak terbakar dan mereka mati. Enggak. Tuhan memberikan tiang awan, dan pada waktu malam nggak ada penerangan pada waktu itu. Tapi ada tiang api yang bangsa Israel harus mengikuti tiang api tersebut. Ya, dan GPS Tuhan nggak pernah salah. Ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita. Amin, saudaraku. Dan juga yang ketiga, berkuasa. Dia berkuasa, percaya kepada Tuhan
Tuhan yang berkuasa itu tidak pernah kehabisan persediaan. Ya, ini kan bicara soal persediaan. Ya. Saudara suka lihat diskon nggak di mall-mall besar? Pak Ahok sering jalan-jalan. Yang sering jalan-jalan di mall ada diskon 80%. Wah, saudara pasti pada masuk ke supermarket itu, ngeborong semua apa yang dibeli karena ini murah katanya. Mestinya harganya 100.000 jadi cuma 10.000, beli ya semua. Lama-lama habis gak stoknya? Habis. Ya, kemarin ada sebuah supermarket mall besar di Sukabumi yang tutup. Ownernya, tangan kanan ownernya bilang, Pak, tanggal sekian kita mau diskon besar-besaran. Saya bilang, aduh saya nggak ada kebutuhan, sebetulnya nggak punya duit, nggak ada kebutuhan untuk beli. Yaudah, ya kasih tahu ya teman-teman. Saya kasih tahu beberapa teman. Seru dari mulai pemilik hotel, teman-teman yang mereka semua datang ke supermarket itu. Alat rumah tangga yang harganya ratusan ribu jadi cuma puluhan ribu. Wah, dibeli semua. Hotel-hotel buat alat masak, makanan semua sampai ke gula-gula pasti dibeli. Habis. Dalam 6 jam habis semua barangnya. Ya. Itu persediaan di dunia ini. Tapi jangan disamakan dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah kehabisan persediaan untuk mencukupi kebutuhan kita. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita baca ayat Mazmur 96 ayat 4. Oke, masih ada 2 poin. Mazmur 96 ayat 4, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, yang lebih dahsyat daripada segala Allah. Jadi Tuhan begitu besar, ya. Dan juga kita percaya bahwa semua firman-Nya Tuhan pasti genapi. Kita baca dalam Roma 4:21. Roma 4:21. Jadi semua yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Roma 4:21, 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ya, percaya sama Tuhan berkuasa. Percaya Tuhan menuntun hidup saudara. Percaya Tuhan tidak pernah kehabisan persediaan. Percaya Tuhan menggenapi firman-Nya. Amin. Sama-sama katakan percaya. Itu poin yang pertama agar kita mengalami penyediaan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah taat. Sama-sama katakan taat. Oke. Taat ini adalah melakukan firman Tuhan. Itu definisi taat. Taat ini melakukan firman Tuhan. Ya. Salah satu contoh taat adalah gini, biasanya 99% orang membutuhkan duit, betul nggak? Betul. Ya, cuma satu. Apa karena kemarin baru membuka kantor butuh duit? Cuma satu, yang lain nggak butuh duit. Betul. Rumahnya kerja butuh duit, coba nggak dibayar? Mau tering ya? Nggak mau pasti, betul nggak? Semua orang butuh duit ya, betul? Jawab semua. Coba bilang sama sebenarnya lu butuh duit. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita butuh duit ada satu kenapa tante? Karena ada satu hal ya, kita belajar taat. Lakukan saja Maleakhi 3 ayat 10. Lakukan saja Maleakhi 3 ayat 10 ketika kita butuh duit. Ya, kita baca Maleakhi 3 ayat 10. Nggak ditulisnya. Apa? Ada. Oh ada. 1, 2, 3. Bawalah supaya ada persediaan makanan di rumahku dan menjaga aku firman malam semalam. Apakah aku tidak menukarkan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Coba bilang. Kalau saudara mau hidup berkelimpahan, lakukan Maleakhi 3 ayat 10 ini. Karena sekarang di mana-mana, saya singgung lagi soal persepuluhannya. Karena di mana-mana sekarang di podcast, di handphone, ya, di media sosial saudara, itu banyak berseliweran tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah ngelakuin persepuluhan, itu ngayain memberikan kekayaan kepada pendeta, memberikan kekayaan kepada gereja, enggak, saudara. Justru ketika saudara melakukan persepuluhan, saudara melakukan firman Tuhan. Dan saudara akan merasakan bahwa Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yes, amin. Dia lagi jemaat GBS Kalvari harus melakukan itu mulai dari kecil. Persepuluhannya saya malu pakai 10.000, masa diamplopin? Nggak apa-apa, percaya Tuhan akan membukakan pintu berkat. Udah mulai 100.000,
1 juta, 10 juta, 100 juta, saudara. Kalau belajar dari kecil, saudara akan melakukan firman Tuhan dan percaya ketika saudara melakukan taat dalam satu hal ini aja, saudara akan melihat penyertaan Tuhan. Saudara akan melihat apa tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika kita taat melakukan ini, maka duit datang terus. Amin. Kita nggak pernah kekurangan, ya. Tapi jangan jadiin duit itu sebagai berhala, ya. Karena cari duit, saudara gereja. Karena cari duit, aduh maaf, saya nggak datang doa, ya. Itu kebalikannya, itu berbahaya. Duit itu bisa mendatangkan malapetaka, ya. Itu contoh yang kedua, taat, ya. Jadi ketika kita taat, kita akan melihat God provides, always provide. Tuhan selalu menyediakan. Yang ketiga, yang terakhir adalah agar kita mengalami God always provides. Kuncinya yang ketiga adalah berdoa. Ya, saya nggak tanya siapa yang suka berdoa. Saya lihat dari mata-matanya. Nah, kan yang nggak berdoa tadi pagi siapa? Ya. Nah, saudara harus merasakan powerful in prayer. Ada kekuatan yang begitu besar ketika saudara berdoa. Ya. Ketika saya nggak bisa berbuat apa-apa, misalkan ya, saya lagi anak-anak saya nih, misalnya Hesti yang ada di Jakarta, saya nggak bisa mantau dia, saya nggak bisa jagain dia, mungkin sebagai ayah ya, saya nggak bisa belain dia. Tetapi ketika saya berdoa, itu bisa transfer, saudara. Karena ketika kita berdoa tuh ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Unlimited power. Bahasanya unlimited power. Saudara kalau punya power bank unlimited ya. Wah, itu bisa dipakai setahun penuh. Gak usah dicas-cas. Wah, keren kan. Nah, doa itu unlimited power. Kekuatan yang tidak terbatas. Ya, oleh sebab itu kalau saudara misalnya ngelihat orang sakit, maaf ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma berdoa. Jangan ngomong gitu, seru. Sorry ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma berdoa. Seolah-olah doa itu cuma berdoa. Padahal doa itu powerful. Ada suatu kekuatan yang luar biasa, lebih dari saudara membantu dia di rumah sakit, lebih dari saudara membantu dia memberikan uang 1 juta, lebih daripada itu. Doa itu berkuasa, bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Ya, oleh sebab itu kita harus berdoa. Karena ketika kita berdoa, ya ayat terakhir kita baca di dalam ini ayat ini. Yakobus 5 ayat 17. Ini dulu baca. 2 ayat terakhir. Sama-sama baca 1 2 3. Elia adalah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa tahun? 3,5 tahun. 3 tahun dan 6 bulan. Saya terus bersemangat. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula. Ya. Di sini dikatakan Elia itu bukan siapa-siapa loh. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Karena kalau kita telusuri di Alkitabnya, Elia itu tanda tanya. Nggak ada keturunannya, nggak ada dari mana datangnya dan sebagainya. Tapi Elia itu manusia biasa, dia bukan dewa. Ada yang bilang Elia itu malaikat, utusan Tuhan, jadi manusia. Enggak, Elia manusia biasa. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, maka Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Ketika Elia berdoa dari kekeringan yang tandus menjadi subur lagi. Kemudian ada penyediaan Tuhan. Ya, ketika kekeringan selama 3 tahun 6 bulan, ya, ketika Elia berdoa ada lagi air, hujan, itu lambang kehidupan. Tanaman jadi subur lagi, ternak-ternak, wah subur lagi semua, ada kelimpahan lagi terjadi. So, ketika kita berdoa, saudaraku, maka ada kuasa Tuhan yang luar biasa, ada penyediaan Tuhan buat kita. Karena doa itu mengandung kekuatan penuh, kekuatan besar, kekuatan yang tidak terlihat, ya, yang terjadi dalam hidup kita. Ayat terakhir sama-sama baca, Matius 21 ayat 22.
1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu doa dengan penuh percaya, apa saja kamu akan menerimanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Apa saja yang kamu doakan, saudara akan menerimanya. Ya, doa buat kesehatanmu, doa buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat ekonomi saudara, buat pekerjaan bisnis saudara, saudara akan menerimanya. Ya, puji Tuhan. Saya akan closing. Puji Tuhan. Ya. Jadi ketiga hal ini tadi apa, saudaraku? Yang pertama percaya, yang kedua taat, yang ketiga berdoa. Ya, Tuhan selalu menyediakan semua keperluanmu. Ini Tuhan katakan, semua keperluanmu Tuhan sediakan. God always provides. Bahasa kerennya itu adalah privilege. Wow. Itu adalah hak istimewa, privilege. Bayangin loh, saudaraku. Ini terakhir ya, saya closing. God always provides. Tuhan selalu menyiapkan, selalu menyediakan keperluan kita. Keperluan kita kan macam-macam ya. Itu adalah privilege. Itu adalah hak istimewa buat kita. Tuhan menyiapkan, ya. Dan belajar untuk apa? Percaya. Agar kita menerima Tuhan menyediakan. Saya undang terima di depan. Yang kedua, kita mau taat pada semua perintahnya. Dan yang ketiga, kita selalu berdoa. Maka kita akan mengalami God always provides. Maka kita akan mengalami Tuhan yang menyediakan. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami 1, 2, 3. Tuhan menyediakan semua keperluan saya. Berikan tepuk tangan yang paling baik. Saya undang sama Tuhan Yesus luar biasa yang mempesona hidup kita. Tuhan Yesus sungguh, manis, luar biasa. Dia menyediakan semua keperluan kita. Oleh sebab itu tetap kita beriman pada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes, amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu kita kuat ataupun lemah, kadang kita membutuhkan beberapa rupiah saja untuk makan, untuk kebutuhan keluarga kita. Mungkin
Mungkin kita sulit cari pekerjaan, atau rumah tangga kita sedang kacau. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, God always provides. Dia selalu menyediakan, Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Asalkan saudara percaya, taat, dan terus berdoa, berseru sama Yesus. Maka sekali waktu nanti menurut waktu Tuhan, semua kebutuhanmu Tuhan pasti cukupkan, semua keperluanmu Tuhan pasti cukupkan, dan semua doamu pasti Tuhan jawab. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Angkat tanganku saudaraku. Dan Tuhan Yesus, penyediaan Tuhan juga tidak terbatas. Biarlah Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan perteguh hati kami, perteguh iman kami Tuhan Yesus, supaya kami terus melatih Tuhan Yesus tubuh ini Tuhan Yesus, roh kami untuk tetap taat kepada firman-Mu, untuk kami tetap percaya memegang janji Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tidak meninggalkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau menaklukkan pikiran kami, hati kami Tuhan Yesus, supaya kami tunduk kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat. Biarlah Tuhan Yesus ajar kami, untuk kami Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini, apapun juga yang Tuhan sedang percayakan kami saat ini kerjakan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, biar kami lakukan dengan sepenuh hati, dengan setia Tuhan Yesus. Dan kami mau terus melangkah dengan penyertaan Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh Tuhan Yesus oleh situasi-situasi yang ada yang kadang membuat kami lemah Tuhan Yesus. Tetapi pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah meneguhkan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah menyediakan, Allah mencukupi apa yang kami perlukan. Bahkan pada saat itu Tuhan, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus, baik itu kebutuhan di dalam rumah tangga ataupun yang sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan Yesus kami tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat kami semua. Dan tetap taat saja Tuhan Yesus, tanpa kami melakukan hal-hal yang di luar yang mungkin tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Biar Tuhan kami tetap memegang janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menolong setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya Tuhan Yesus, dan menanamkan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sebentar kami juga akan menjalankan persembahan. Biarlah ini juga bagian satu ketaatan Tuhan Yesus, di mana kami juga mau memberi dengan segenap hati kami. Mungkin pada saat yang kami berikan tidak banyak Tuhan Yesus, tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan melihat setiap hati-hati kami Tuhan Yesus yang memberi dengan penuh ketulusan. Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Tuhan memberikan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dengan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
morning GBI Eskolvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBI Eskolvaris Sukabumi. Senang sekali rasanya minggu ini kita dapat bertemu kembali untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyediakan. So, jangan khawatir akan apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Eskolvaris Sukabumi, welcome. Kami bersyukur Anda dapat hadir untuk beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita terus memperteguh iman kita dalam Tuhan bersama-sama. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBI Eskolvaris Sukabumi. Doa adalah salah satu cara untuk memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Di sini kita bisa mendoakan harapan kita ataupun pergumulan kita kepada Tuhan. So, see you Rabu ini ya. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 6 sore. Di House of Blessing ini akan ada banyak kegiatan menarik dan juga tentunya memberkati. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini. Untuk para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBI Eskolvaris Sukabumi. Jadilah wanita-wanita yang saling menguatkan satu sama lain dan terus beriman dalam Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, yuk kita bertemu di Calvary Youth jam 5 sore di GBI Eskolvaris Sukabumi. Ingat, kita di dunia ini hanya sementara. So, jangan buang waktu kalian hanya untuk mencari kesenangan dunia. See you on this Saturday. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBI Eskolvaris Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Ingat, betapa baiknya kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, melainkan hati kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja GBI Eskolvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diadakan. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @GBI Eskolvaris Sukabumi. Jangan melewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBI Eskolvaris Sukabumi this week. Happy Sunday and Jesus bless you. Seperti kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat ketulusan hati yang memberikannya. Jadi mari kita berikan yang terbaik dengan hati yang tulus dan sukacita. Saudara ada sedang dalam kesesakan, sedang dalam pergumulan, tetap percaya kalau Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu menyediakan, amin. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, bahkan terlalu ajaib. Yang percaya sekarang udah untuk berdiri. Kasih
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kejutan daripada Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami akan melihat semua penyediaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang baik yang di tempat ini, yang ibadah online, Tuhan jamah setiap kami, agar kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dan penyedia kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Biarlah dalam tiap hari kami boleh melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan firman Tuhan, kami belajar percaya, taat, dan selalu berdoa, maka kami akan melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, akan memberkati keluargamu, akan memberkati pekerjaan hasil kerjamu, dan juga memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.